Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nafiabillah. Saya dari kelas 5 TBIP. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan juga model campuran. Untuk model administratif, model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan juga paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan juga menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi yang cara kerjanya yaitu dari atasan menuju ke bawahan atau top to down. Cara kerja metode ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Panitia pengarah ini bertugas merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Selesai pekerjaan tersebut, mereka menunjuk kelompok kerja sesuai dengan keperluan anggota. Tugasnya adalah menyusun tujuan khusus, isi, dan juga kegiatan belajar. Dan kemudian hasil pekerjaan ini direvisi oleh panitia pengarah. Bila dipandang perlu, akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Dari uraian mengenai model pengembangan kurikulum administratif, kita dapat menandai ada dua kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik, dan juga ada kegiatan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu model grassroots. Model grassroots merupakan kebalikan dari model pengembangan kurikulum administratif. Model grassroots lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom to up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Model ini muncul karena beberapa sebab dan juga alasan, antara lain yaitu karena guru dianggap paling tahu tentang kebutuhan kelasnya karena ia merupakan perencana, pelaksana, dan penyempurnaan dari pembelajaran di kelasnya. Sehingga gurulah yang dianggap paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Model pengembangan ini juga merupakan sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model ini termasuk model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah, yaitu guru dan juga sekolah. Model ini lebih demokratis karena digagas oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil hingga ke yang terbesar, sehingga pemerintah atau administrator cukup memberikan pengarahan, bimbingan, serta dorongannya saja. Model bisa berangkat dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang studi, atau seluruhan komponen dari kurikulum. Pengembangan kurikulum dengan model grassroots ini biasanya karena didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan oleh pihak sekolah maupun pihak guru. Hal ini disebabkan oleh kurikulum yang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Kepala sekolah sebagai pimpinan tim administrasi juga membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Dari sini terlihat bahwa pengembangan model ini sangat tergantung pada kerjasama guru-guru, guru kepala sekolah, dan juga antar sekolah. Kemudian model yang ketiga yaitu model campuran. Pengajaran bahasa asing selalu menghadapi kondisi objektif yang berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, antara satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lainnya. Kondisi objektif yang meliputi tujuan pengajaran, keadaan guru, keadaan siswa, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Berdasarkan kenyataan ini, muncullah metode eklektik yang mengandung arti pemilihan dan penggabungan. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa metode eklektik ini bisa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode, sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikannya dengan kebutuhan program pengajarannya yang ditanganinya, kemudian menerapkannya secara proporsional. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensi bagi pendidikan Indonesia, dan apa saja keunggulan dan kelemahannya.
Perlu diketahui, kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu program andalan atau unggulan dari Kemendikbudristek. Konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan dan diciptakan oleh Nadiem Makarim memiliki tujuan yang baik, yaitu agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas, guru, tetapi bisa saja di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga lingkungan sekitar. Guru tidak lagi menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran. Urgensinya adalah dengan modul kurikulum yang telah dibuat bisa menjadi suatu kemerdekaan bagi orang tua yang sekarang, apalagi yang masih sekolah dasar, untuk bisa mengimplementasikan berbagai macam modul di dalam rumahnya sendiri. Mendikbud mengatakan kemerdekaan dapat dimaknai saat melakukan debirokratisasi di sistem pendidikan dan perguruan tinggi, serta memberikan kebebasan pada perguruan tinggi memilih spesialisasi yang diinginkan, serta membiarkan mahasiswa memanfaatkan 1 tahun dari periode belajar reguler 4 tahun untuk keluar dari kampus, mencari pengalaman di dunia industri, di dunia non-profit, serta melakukan program pertukaran ke tempat lain. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan kejelian guru untuk menerjemahkan konsep Merdeka Belajar. Guru harus kreatif agar siswa bisa dibimbing dan diarahkan sesuai konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru haruslah kreatif. Untuk menggapai pengetahuan, siswa benar-benar dituntut agar mandiri. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memudahkan proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Untuk yang ketiga yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang telah mereka ambil. Kemudian yang keempat, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, bisa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Kemudian ada juga kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu kurangnya biaya bagi anak-anak yang kurang mampu dan kurangnya pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Yang kedua yaitu dinilai belum matang dan dalam persiapannya. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir yaitu persiapan SDM atau sumber daya manusia yang belum terstruktur. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga yaitu analisislah mengapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya dan apa saja komponen utama yang harus ada di dalam RPP. Setiap guru pada kesatuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian ada beberapa komponen utama dalam RPP, diantaranya yaitu yang pertama identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Kemudian komponen utama yang kedua yaitu standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh sumber belajar, dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Sekian jawaban-jawaban saya dari atas pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.